真的假的？安逸，所以才去当了杂。这上怎么可能会有如此无私的人？我等虽是杂役弟子，这俩兄弟算是把我……不会吧？世界还能自愿当杂役是真的？都是无所谓的事情。对啊，拼尽了最后一把顶峰的荣誉，苦战崔一鸣，提到让我当圣风传，以许师兄的人品和天赋。收拾好了？残兵我已经收拾好了，你不会还想要我赔钱吧？什么事的话，那我就先走了。得想个办法。这封战书，对。Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, mari kita lanjutkan First Son in Love Vanguard of All Time atau Insan Cinta Tionghoa selalu bikin ngakak. Jadi di part hari ini, part 40, kita semua bakal melihat Wu Zhou merobek surat tantangan Wuti, membuat semua orang di sana terkejut kan? Nah, kira-kira si Wuti bakal datang atau tidak tuh? Jadi pertanyaan besar. So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, biar pada nggak lupa. Kita sudah melihat Wu Zhou menantang si Yiming, utusan dari puncak lain. Di sini Wu Zhou sangat pintar, dia menggunakan senjatanya Yiming yang sangat tajam dan bagus kualitasnya, supaya bisa membuat senjata lainnya rusak. Alhasil nanti yang rusak-rusak itu, dia kumpulkan banyak sekali dan bakal dipakai untuk dia serap kekuatannya. Namun sebelum itu, dia harus mengalahkan dan bertarung melawan Yiming. Dia menggunakan semua senjata yang disediakan. Setelah semua sudah rusak, tersisa satu. Dia segera mengakhirinya dengan menghempaskan Yiming dengan cuma satu serangan. Wah, itu tentu membuat semua orang terkejut. Apalagi para murid penasaran karena Wu Zhou terlalu kuat. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, semua murid berkumpul dan kebingungan siapa sebenarnya Wu Zhou dan kenapa dengan kekuatannya sekuat itu menjadi seorang murid tukang. Wu Zhou memperkenalkan dirinya dan menjelaskan alasan dia kenapa menjadi murid tukang. Karena menurut dia, sumber daya dari puncak suci terlalu terbatas. Jadi dia tidak ingin menghabiskan sumber daya itu untuk kultivasinya sendiri. Alhasil dia lebih memutuskan untuk menjadi seorang murid tukang. Mendengar itu sempat membuat mereka semua ragu. Karena mereka kurang menyangka guys, orang seperti Wu Zhou bisa ada di dunia ini. Jelas itu membuat Wu Zhou juga menjadi ragu, berniat untuk mengatakan hal yang sebenarnya. 真的假的？安逸，所以才去当了杂。这上怎么可能会有如此无私的人？ Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Xu Yan dan Xu Hao datang meyakinkan semua orang. Wah, penyelamat nih. Di sini mereka berdua menjelaskan kalau mereka melihat secara langsung Wu Zhou meminta kepada ketua sekte untuk menjadi murid tukang. Mereka bahkan meninggi-ninggikan nama Wu Zhou yang sangat mulia dalam mengambil keputusan itu. Barulah setelah mendengarnya, semua murid pun jadi terkejut. Wu Zhou yang berada di sana yang awalnya bingung menjadi senang guys. Karena kedua orang ini sudah menyelamatkan harga dirinya. Wu Zhou juga memulai drama dan mengatakan kalau tidak masalah jika ada orang yang tidak percaya. Tetapi dia juga bakal terus maju untuk membuat puncak suci ini menjadi damai. 我等虽是杂役弟子，这俩兄弟算是把我……不会吧？世界还能自愿当杂役是真的？都是无所谓的事情。 Yang dimana dengan perkataan luar biasa itu membuat Wu Zhou semakin dipercaya oleh para murid. Apalagi Xu Yan dan Xu Hao melempari Wu Zhou dengan bunga-bunga guys. Lebih dramatis ya kan kesannya. Hahaha, kocak bener nih. Dari kejauhan si Yiming mendengar itu dan melihatnya auto kesal. Tetapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tadi sudah kalah sama si Wu Zhou ya kan. Sampai-sampai para murid menduga kalau Wu Zhou sangat cocok dan layak untuk menjadi penerus dari puncak suci. Mereka pun bersorak atas Wu Zhou yang bakal menjadi penerus puncak suci. Jelas mendengar itu, si Wu Zhou menjadi semakin senang dan bangga hati guys.
karena sekarang semua murid sudah mendukung dirinya. Yang berarti untuk menjadi penerus sekte Tao gak bakal lama lagi bakal tercapai. 对啊，拼尽了最后一把顶峰的荣誉，苦战崔一鸣，提到让我当圣风传，以许师兄的人品和天赋。 Gak lama dari itu, Yiming kembali dan menegaskan kalau dia sudah selesai mengumpulkan semua senjata. Tugas sudah selesai, dirinya ingin pergi. Tetapi Wu Zhou menahannya kembali. Yiming sempat berpikir kalau Wu Zhou ingin meminta kompensasi guys. Tetapi tiba-tiba Xu Yan dan Su Hao maju. Dia tidak setuju akan perkataannya Yiming karena itu sama saja menganggap Wu Zhou orang yang serakah. Padahal Wu Zhou sudah memikirkan masa depan dari murid-murid puncak suci. 收拾好了，残兵我已经收拾好了，你不会还想要我赔钱吧？什么事的话，那我就先走了。 Mereka bahkan mengatakan Wu Zhou itu sungguh mulia. Dan pasti bagi dia uang itu cuma seperti kotoran. Sebenarnya Wu Zhou nggak setuju sih. Tetapi karena udah terlanjur ngomong kayak gitu, mau gak mau dia juga setuju-setuju aja guys. Aduh. Mendengar itu Yiming pun meminta maaf. Dia juga penasaran kenapa Wu Zhou menginginkannya agar tetap di sini. Tentu membuat Wu Zhou agak bingung guys. Karena awalnya sebenarnya memang dia tuh pengen meminta kompensasi alias minta duit. Tetapi karena kedua sialan si Su Hao dan Su Yang gak jadi dah. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia mendapatkan sebuah ide dan mengambil surat tantangan tadi dan langsung dia robek. Yang dimana itu membuat semua orang auto terkejut. Wu Zhou menegaskan kalau surat tantangan ini dibatalkan. 得想个办法自。这封战书，对我叫住你是想说什么？ Dia bahkan menyuruh Wuti agar datang sendiri menantangnya secara langsung. Karena jikalau melalui surat ataupun utusan, Wu Zhou tidak bakal mau menerima tantangan tersebut. Mendengar perkataan dari Wu Zhou, semua orang auto sunyi. Tetapi Su Hao dan Su Yang langsung mencairkan suasana dan mendukung Wu Zhou. Jelas membuat si Wu Zhou kembali kesenangan ya guys. Menduga kalau dia sudah berhasil menyelamatkan martabat dari puncak suci. Yiming yang menyaksikan itu masih tidak terima akan tindakannya Wu Zhou. Tetapi karena dia juga tidak bisa ngapa-ngapain, dirinya segera kembali pulang untuk melaporkan kejadian ini. Namun di satu sisi dia mulai curiga guys, kalau Wu Zhou ini bukanlah benar-benar seorang murid tukang. Soalnya dengan seenaknya dia mengubah aturan dari sekte ini. 还帮圣方挽回了面。 Setelah masalah sudah selesai, Wu Zhou kembali mendorong gerobaknya dan ingin kembali ke gudang. Xue dan para murid yang melihat kepergian Wu Zhou pun terharu. Tidak pernah menyangka ada seseorang yang berhati mulia seperti si Wu Zhou. Sampai-sampai mereka bertekad untuk menyebarkan berita tentang perbuatan mulia Wu Zhou ke semua orang. Mendengar itu, semua murid pun setuju ingin menyebarkannya juga. Dengan kejadian ini, otomatis Wu Zhou menjadi semakin bangga mendapatkan banyak sekali pendukung. Yang menduga kalau sebentar lagi dirinya bakal menjadi penerus dari sekte Tao. Dikira mudah banget kali. Sekarang dia pun bertekad meningkatkan kekuatannya agar tidak terkalahkan oleh siapapun. Alhasil dia bergegas kembali ke gudang, langsung meningkatkan kekuatan dengan sisa-sisa senjata. 人都知道许师兄的高尚，我们应该把许师兄的事迹传。使我的人越来越多了。 Di sisi lain, setelah masalah itu, Tetua Tao mau mendapatkan laporan soal perbuatan Wu Zhou. Dia sangat marah karena Wu Zhou secara seenaknya mengubah aturan sekte. Apalagi dia berani sekali merobek surat tantangan dari puncak lain. Saking kesalnya, alhasil dia pun menyuruh anak buahnya agar menyuruh Wu Zhou pergi ke puncak senjata untuk mendapatkan pekerjaan tambahan.
为他是圣风传人吗？什么？ Tetapi mendengar itu, sang anak buah agak ragu guys. Karena sekarang Wu Zhou sungguh terkenal. Jadi kalau semisal tetua Tao Mo menghukumnya, takutnya malah si tetua Tao Mo lah yang dibanjiri oleh kritik dan hujatan sama orang-orang guys. Tapi tetua Tao Mo nggak peduli akan itu semua. Karena dia sebagai ketua sekte Tao yakin tidak akan ada yang berani mengkritik perbuatannya. Tidak lupa dia juga menegaskan kalau semisal Wu Zhou tidak menyelesaikan urusannya di tumpukan besi rongsokan tepatnya di puncak senjata, maka dia bakal dilarang kembali ke puncak suci. Barulah sang anak buah bergegas pergi memberikan laporan itu kepada Wu Zhou. Di sini sang ketua Tao Mo yakin kali ini dia bakal membuat Wu Zhou menjadi kapok. 如此处置他，恐怕是现在许师兄不许回圣风啊！不处理完季风那堆，是弟子 Dia juga sangat yakin setelah sampai ke puncak senjata, pasti Wu Zhou nggak bakal bisa membuat masalah lagi. Bentar guys, namanya puncak senjata ya, berarti penuh akan senjata dong. Wah, bisa-bisa jadi makanan yang Wu Zhou juga nih. Sementara itu kita beralih ke Wu Zhou yang berada di gudang. Dia sedang berkultivasi, meningkatkan kekuatan menggunakan senjata-senjata rongsokan yang sudah dikumpulkan. Waduh, sebentar lagi kita bakal melihat aksi Wu Zhou yang kembali menegangkan dan lucu sekali. 我看你还有没有力气搞事？到了气风。 So, mari langsung saja kita masuk ke bagian review untuk part 41, di mana kita semua bakal melihat Wu Zhou benar-benar dikirim ke limbah puncak senjata. Tetapi di sini ternyata tempatnya orang-orang dihukum itu sampai dicambuk guys. Wah. Namun sepertinya Wu Zhou juga bakal bertemu dengan satu wanita yang terlihat sangat kuat. Kira-kira siapakah dia? Apakah bakal jadi musuh ataukah tidak? Tetapi yang paling lucu, senjata ya. Ya, kita lihat saja ketua Tao Mo yang kapok atau Wu Zhou yang kapok. Kita tunggu lagi di part 41 Wing San Qian Tao di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat guys semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.